nerusin yang kemarin. Apa itu? Doa ya. Doa. Alhamdulillah ya hamdan yuwafi ni'amahu. Coba minta kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu iza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيازك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن كل ذي شر ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Ini doa apa nama Ibu? Doa apa? Ratib, doa ratib ya? Doa ratib. Ratib apa? Ratib apa? Ratib apa artinya? Kalau mau pergi haji, umroh ya, ratiban. Apa ratib artinya? Hah? Apa artinya ratib? Artinya, tapi dibacanya ketika orang mau berangkat haji atau malam Jumat, jadi wiridan ya. Ratib itu artinya yang menyusun. Ratib itu artinya apa? Nyusun apanya? Nyusun kalimat-kalimat wirid. Misalnya mau baca ratib hadat mulanya Al-Fatihah ila hadratil habibi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man wala wa ila ruhi Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibir ratib. Ya. Terus sampai ya wa usulihim wa purihim anna Allah ya taqasyahum birahmal maghfirah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, terus sampai waladhdallin. Terus law anzalna, terus ayat kursi apa? Terus a'udzubika tamma, terus bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'in dan seterusnya. Itu susunan atau ratib ya, yang disusun oleh siapa? Yang nyusun apa namanya? Haddad. Siapa namanya? Haddad. Ya, di situ ada tulisannya ya. Adapun kedua rotib tersebut sangat besar manfaatnya. Jadi ada rotib Haddad, ya, ada lagi apa? Al-Atos. Sangat besar manfaatnya dan penuh dengan hikmah-hikmah rahasia padanya, dan antara faedahnya ialah kalau baca ratiban jadi aman. Apa? Dua, selamat diri dari segala kejahatan yang datang dari jin, supaya enggak kena jin, setan, nah, dan juga setan manusia. Ya, sayatinal insi, ada setan manusia, ada setan jin, ada setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril minal jinnati. Tuh yang ngacoin kita siapa tuh? Dan allazi yuwaswisu. Apa yuwaswisu? Membuat was-was. Allazi yuwaswisu pi sudu rinas, di dada, di hati. Siapa yang was-was itu? Siapa yang ngacoin? Minal jinnati. Jadi yang ngacoin siapa? Siapa lagi? Manusia jadi setan. Ada setan laki, ada setan perempuan. Itu kalau masuk WC bacanya apa tuh? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khabaisi. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu berlindung bika kepadamu minal hubusi dari setan laki, wal khobais setan jadi ada setan laki, ada setan perempuan. Setan laki ini mana setan perempuan? Ada setan apa? Setan banci, ada. Ada. Karena dikit jadi nggak disebut. Yang banyak aja disebut. Ini yang pada hadir setan apa orang? Ini yang hadir setan apa orang? Gurunya setan apa orang? Ya Allah, ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kita lagi bener ya? Kalau lagi bener orang. Kalau lagi enggak bener? Nah, itu. Ibu dasar setan lo. Tuh orang manusia ya kata setan. Kalau lagi lempeng, kalau lagi bengkok, maksudnya ngikutin setan ya setan. Jadi wiridan ini ratib Haddad faedahnya supaya
minta aman, selamat dari kejahatan jin dan manusia, atau selamat kita punya harta. Punya harta enggak? Di rumah punya harta enggak? Punya. Nih bahasa zaman dulu nih, harta benda. Tuh. Ini itu bacanya harta apa? Harta benda. Aman dan selamat dari kebakaran. Jadi supaya rumah enggak kebakaran baca ini. Wiridnya ngelazimin. Supaya enggak kecolongan, enggak kecurian. Baca ini juga. Suka kecolongan enggak? Suka ada yang nyuri enggak di rumah itu? Kalau baca ini insya Allah sekaliannya itu dengan keberkahan Al-Quran. Jadi isinya ratiban itu ayat Al-Quran yang disusun oleh, nah nanti ada namanya sini. Selain dari Al-Quran ada nama-nama Asma Allah. Adapun waktu membacanya ratib itu Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu setelah lapis sembahyang maghrib, sembahyang subuh, habis sembahyang subuh, dan apabila ada sesuatu hal, ada mau pergi kemana-mana ya, umroh misalnya, haji atau sesuatu perkara yang mustahik, bacalah 40 kali. Bacanya berapa? Pada satu majelis setelah lepas sembahyang maghrib atau gini, punya akal ya. Orang aja kita kumpulin 40. Nah, ayo sekali-sekali. Orang kita kumpulin berapa? Nih saya mau pergi umroh, datang 40 orang, baca ini masing-masing. Berarti 40 sekali 40. Jadi kalau wirid itu terus doa, arahnya tujuannya kemana, itu tadi tuh walaupun secara harfiahnya huruf per huruf kita nggak tahu maknanya, yang penting tujuannya ini secara mujmal, secara global, itu tadi supaya selamat naik pesawat tinggi nggak, berapa ribu kaki tuh ya, kalau jatuh nah, nggak jadi orang lagi. Maka ngerinya itu jadi hilang karena kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa selamat apa enggak, ya baca ini ratib haddad, ratib atos, ada ratib haddad, ada ratib atos. Ini doanya. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika, maha suci engkau yang tidak kami menghitung pujian di atasmu. Kita berhitungan enggak kalau memuji Allah pakai berhitungan enggak? Enggak berhitung-berhitung kan? Kita udah berapa ribu kali muji Allah, ngitung apa enggak? Subhanaka maha suci engkau ya Allah, kami tidak menghitung-hitung pujian kepadamu. Anta, engkau kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu. Jadi Allah itu boleh memuji dirinya. Seperti dia mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah ini dia yang baca, dia yang memuji diri. Kalau kita yang baca alhamdulillah, berarti kita muji. Tapi kalau Allah yang bicara, berarti muji dirinya. Boleh nggak Allah muji dirinya? Boleh. Kalau kita muji diri boleh nggak? Ya, kita boleh nggak muji diri kita? Bagaimana tuh contohnya? Muji diri.
Hmm. Jadi sombong ya. Jadi muji diri sama nggak sama sombong? Sombong boleh nggak? Sekali-sekali boleh nggak? Sombong kagak boleh, tapi sekali-sekali? Kapan? Sombong boleh nggak? Nggak boleh, begitu jawabnya nggak boleh gitu. Sombong boleh nggak? Karena sombong pakaian Allah. Hanya Allah yang boleh sekali-sekali boleh nggak? Contoh. Contoh. Tapi bukan maksudnya sombong. Ya kayaknya sih sombong juga ya. Saya orang kaya nih, boleh ngomong gitu? Saya orang kaya, boleh ngomong gitu? Ada yang kaya nggak nih? yang hartanya banyak, yang duitnya banyak ada nggak? Ada yang ngaku, takut diminta. Ya. Boleh nggak ngaku? Saya orang kaya, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Nah, nih contoh. Salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sama namanya? Apa aja Bu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah salah satu yang dinyatakan oleh Nabi masuk surga. Ada 10 orang yang masuk surga, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi namanya dia sahabat Nabi. Apa sahabat? Wa ala alihi wa sahbihi. Apa sahabat? Sahabat Nabi apa artinya? Ya. Ada alihi keluarganya, ada sohbihi wa ala alihi wa ala alihi. Keluarga Nabi apa artinya? Keluarga Nabi itulah keturunan Bani Hashim wa Banil Muttalib. Asal silsilanya, sanadnya sampai ke Bani Hashim, Banil Muttalib itu adalah keluarga Nabi. Satu itu. Kita masuk enggak itu? Kita masuk enggak di situ? Kayaknya kagak ya. Kejauhan. Ya udah. Terus yang kedua, keluarga itu adalah setiap orang yang bertakwa kepada Allah, termasuk keluarga. Yang ketiga, kullu mu'minin walau asian. Ini keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu ada yang dari Bani Hashim dan Banil Muttalib. Ada lagi keluarga Nabi itu kullu mu'minin taqiyin. Kullu mu'minin taqiyin, tiap-tiap orang beriman, baik laki maupun perempuan yang bertakwa, itu keluarga. Yang ketiga, kullu mu'minin walau asian, walaupun dia maksiat. Karena orang maksiat lebih butuh kepada didoakan. Ya betul. Butuh nggak berdoa? Butuh didoain nggak? Butuh. Jadi keluarga Nabi nih, yang masyhur ini keluarga Nabi yang dimaksud yang keturunan Bani Hashim dan Banil Muttalib. Sedangkan makna yang kedua, keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang beriman bertakwa. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, berarti kita masuk didoakan wa ala alihi. Yang ketiga, termasuk orang mukmin yang asian, yang maksiat juga itu keluarga. Karena orang yang maksiat butuh kepada didoakan supaya
selamat supaya berkah ya, supaya dapat rezeki dan lain-lainnya. Sahabat, apa itu sahabat? Sahabat itu orang yang pernah berjumpa kepada Nabi beriman. Apa itu sahabat? Yang bertemu dengan Nabi beriman. Kita ketemu Nabi apa enggak? Enggak. Kita ketemu Nabi enggak? Enggak. Jadi enggak boleh dipanggil sahabat. Enggak boleh dipanggil sahabat Nabi. Mani yutama'a mu'minan. Mani yutama'a bin Nabi mu'minan. Siapa yang bertemu kepada Nabi, dia beriman. Itu sahabat. Walaupun sebentar. Walaupun sebentar ketemunya. Asal beriman, sahabat. Ya. Kalau enggak ketemu sahabat, enggak ketemu Nabi, ketemunya sahabat. Namanya tabi'in. Tabi'in. Ada lagi, enggak ketemu sahabat, ketemu tabi'in. Tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya mau ngomong apa tadi? Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang udah ngomongin nih? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang kaya. Anaknya cuma satu, perempuan. Orang kaya, anak cuma satu perempuan. Ceritanya dia sakit. Sakit yang mendekati kepada mati. Dijenguk oleh Nabi kita Muhammad. Ngomong dia tuh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasul, kau tahu sendiri, Rasul tahu sendiri sakit saya udah begini nih. Sakit saya kayaknya udah mau meninggal gitu bahasa kita. Sakit saya udah parah ini. Terus saya orang kaya. Saya orang kaya. Udah sakit mau meninggal. Saya ini orang kaya. Punya anak cuma satu. Harta banyak. Kalau misalnya hartanya 3 miliar. Anak cuma satu. Saya mau sedekah 2 miliar. Apa atau sedekah bisulusai mali, boleh enggak saya mau sedekah 2/3 harta dari 3 miliar, kalau 2/3 berarti 2 mil. Enggak boleh, kata Nabi. Setengah berarti 1,5. Enggak boleh. Sepertiga dah, kalau sepertiga berarti satu. Kalau satu boleh. Daripada banyakkan sedekah, anak jadi jatuh susah, kan enggak. Jangan sampai sedekah anak jadi jatuh susah, kata Nabi. Pikirin juga buat anak tuh. Ini mah pikirin orang ada hartanya, kalau nggak ada hartanya apa yang pikirin? Ini ngomongin orang kaya. Jadi jangan kebanyakan sedekah. Ya, anak nanti jadi minta. Innaka antazara warasataka agniya'a khairun min antazarahum alatan yatakaffafunan nas. Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kau tinggalkan dalam keadaan fakir akhirnya minta. Kalau orang kaya jatuh susah kagak pantas. Kalau dari susah ke kaya ini masalah pantas. Kalau Allah udah tentuin bisa aja. Tapi ini disuruh pikirin. Jadi dalam Al-Quran, dalam hadis ini, kita sebagai umat Islam, sebagai muslimin muslimat, dua yang kita pikirin untuk generasi kita, anak cucu kita. Yang pertama, tauhidnya. Ntar kalau udah mati, lo masih beriman apa enggak?
Kata Nabi apa? Ibrahim, Yakub itu, ma ta'buduna mim ba'di. Ma ta'buduna mim. Kata Nabi-Nabi dulu, bilang apa? Ntar kalau gue udah pada mati, lu nyembah apa? Itu berarti disuruh mikirin bagaimana anak cucu kita itu nanti agamanya bagaimana. Itu suruh pikirin. Atau itu. Ibu mikirin nggak anak ntar bagaimana jadinya? Mikirin nggak? Yang penting mikirin dah. Mikirin kemudian suruh ngaji. Suruh ngaji. Yang kedua, mikirin juga ntar makan apa nih gitu. Ya, yang ini buat siapa nih tanah? Yang ini rumah buat siapa nih? Kan tuh namanya mikirin ya. Mikirin ya. Itu kalau ada. Hei, saya ngomong ini orang kaya. Kaya. Ibu mau jawab aja, saya punya apa yang mau diwasiatin. Nah dari cerita ini, cerita hadis, bahwa ngaku kaya boleh nggak? Yang nggak boleh, sombongnya. Ngaku kaya boleh. Jadi maksudnya kalau yang meminta amal, minta sumbangan sama saya, nggak apa-apa. Ini orang kaya ngomong, saya orang kaya, kalau minta sumbangan sama saya nggak apa-apa. Saya orang kaya nih, minta nggak dapet. Ini artinya yang dinilai oleh ibu-ibu tuh, oleh kita, sombong amat itu ngomongnya, saya orang kaya nih. Memang keluarnya dari mulut itu bisa dinilai ini ucapan sombong ya. Tapi boleh nggak? Boleh kalau maksudnya siapa yang mau minta bantuan sama saya. Jadi orang kaya boleh ngomong saya ini orang kaya. Niatnya itu walaupun nggak dikata juga. Maksudnya kalau ente mau minta bantuan sama saya itu bagus. Dah orang kaya ngaku. Yang nggak enak itu orang susah ngaku kaya. Nah, ada nggak yang begitu? Banyak orang-orang anak-anak laki itu ya, supaya lamaran diterima. Mobil minjem, nampilan doang, ya, nggak punya apa-apa, ketipu, nggak boleh. Jadi orang kaya sombong nggak pantas. Orang susah sombong apalagi. Nah, ngaku pinter boleh nggak? Nah ini, ngaku pinter boleh nggak? Biar yakin nih, biar yakin. Orang pinter, ngaku pinter boleh nggak? Siapa yang ini yang di sini yang paling pinter? Nunjuk. Hah? Emang saya pinter? Emang orang ajar pinter? Belum tentu. Belum tentu. Hah? Emang orang ajar pinter? Belum tentu, ngajarnya ngajar apaan? Ngajar ikro sih. Ngajar ikro ngajar nggak? Ngajar alif-alifan ngajar nggak? Ngajar juga. Ustazah udah ya. Tapi tingkatannya beda. Pinter ngomel. Siapa? Iya. Ibu pinter ngomel? Iya. Ya maunya punya lakinya yang sabar. Ya makanya yang mati duluan banyak kan laki apa ibu? Gak tahan. Sama omelan apa? Istrinya atau kali juga. Atau udah umurnya ya. Udah umurnya kebetulan diomelin umurnya kaget. Jadi ngaku pinter boleh apa enggak? Ada enggak ulama nabi yang ngaku pinter? Ada. Ini yang jarang-jarang aja ilmu yang jarang-jarang orang dapat. Nabi sombong. Nah, nabi ngaku pinter siapa? Nabi Yunus, Yusuf. Nabi Yusuf.
Dia ngaku pinter nih Nabi Yusuf. Kenal Nabi Yusuf? Kenal Nabi Yusuf? Anak siapa? Anak Yakub. Yusuf bin Yakub. Yakub bin bener. Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim punya anak Ishak punya anak Yakub punya anak. Betul. Saudaranya ada berapa? 12. Ya. Dia orang yang paling disayang sama Siapa? Yusuf. Dan Nabi yang paling ganteng selain Nabi Yusuf ganteng nggak? Nabi Yusuf ganteng nggak? Ganteng. Pernah lihat? Ceritanya ibu-ibu lagi motong buahan salah. Ya potong apanya? Karena Yusuf ganteng. Kalau Nabi kalah masih salah potong. Jadi suruh potong buah-buahan, Nabi Yusuf aja jeliatin. Karena itu lagi di mana itu? Jadi begini, Nabi Yusuf itu dihasudin sama saudaranya. Hasudnya bagaimana dia? Karena dia terlalu disayang sama bapaknya, sama orang tuanya. Ini yang lain pada ngiri. Begitu kan? Begitu. Ngiri. Ini kalau ada murid yang disenengin, yang lain pada ngiri nggak? Ngiri. Ya iya kan yang jeliat nom lulu ini kagak. Ya, makanya jadi guru itu semuanya harus dilihat. Ini guru pada kadang-kadang di sekolahan ya duduk di bangku perempuan begitu. Ada nggak yang begitu? Yang lain ngiri nggak? Nggak, jadi umum aja liatin semua. Bu, oh tidur apa melek? Saya orang jauh nggak kelihatan. Nggak apa-apa Bu, yang penting dapat ilmu ya. Yang apa datangnya belakangan. Lagi merasa nggak pantas gitu di depan ya. Yang depan-depan nih usah aja ya. Ada yang nggak usah aja gue beraniin aja udah duduk. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ini udah rombong, insya Allah masuk surga rombongan. Boleh nggak minta surga? Kata Nabi kalau minta jangan tanggung-tanggung, minta surga. Malah dia kata minta surga Firdaus yang nomor 1 ya. Iza sa'altumullaha pas'alul Firdaus. Kata Nabi kalau minta surga, minta Firdaus. Yang namanya minta dibagi alhamdulillah. Begini, niatinnya beli bandeng apa beli tembang? Apa beli teri? Kalau niat yang tinggi, pengennya beli bandeng paling gagah tembang. Adanya bandeng apa adanya bandeng? Adanya bandeng, kebeli insyaallah. Kalau niatnya beli tembang, teri beli. Niatnya beli teri, ya bawaan dari teri. Jadi niatan itu harus tinggi, kemauan harus ukur sama kemampuan. Jadi kalau sorga, Nabi nyuruh minta sorga. Walaupun kerjaan kagak semenggah. Ngerti? Maksudnya begini, kita banyak maksiat nggak? Tapi jangan karena banyak maksiat yang kita lakukan kemudian kita malu masuk minta sorga. Jangan, tetap minta sorga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa na'udzubika min sakhatika wa asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. As'alukal.
bedug dah. Buka puasa. Halo, balik nungguin mau buka begitu nggak? Bacanya bagaimana coba? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Yusuf itu dibilang sama orang tuanya, anak-anak yang lain bilang, saya mau ajak latihan perang. Dalam hati babanya nih, jangan-jangan nih, anak gue saya yang paling cinta. Biasanya kalau yang dicintai sama bapak yang paling taat, ya. Jangan-jangan, tapi dilepas juga. Ajak latihan perang. Tahu-tahu bukan latihan perang, diceblongin, di sumur. Diceblongin di sumur. Ngadu sama babanya dah. Tuh, dia dimakan serigala karena gamisnya ditaruhin darah. Ya. Tapi babanya apa iya? Kalau dimakan serigala mau sobek. Ini kagak sobek darah. Ya, ceriga. Nah, singkat ceritanya, ada orang musafir lewat, diangkat. Kemudian dijual sama Raja Mesir. Namanya siapa? Kitpir. Kemudian istrinya namanya Siti Zulai. Kebetulan gak punya anak, dirawat. Menjadi besar, ganteng. Bikin besar ya, itu udah diajak perang berarti udah besar ya. Akhirnya Siti Khadijah ada sirnya ya. Siti Zulaiha. Jangan sampai yang bilang Khadijah. Salah ngomong. Siti Zulaiha naksir ya. Ada sir tuh sama Nabi Yusuf yang ngajakin apa Zulaiha? Dari mana tahu? Karena sobeknya gamisnya Nabi Yusuf di belakang. Dia mau keluar dari pintu ditarik, beset. Itu menjadi bukti bahwa yang ngajakin perempuan apa laki? Kalau tidur di rumah yang ngajakin laki apa perempuan? Kalau di rumah yang ngajakin laki apa perempuan? Salah. Yang ngajakin perempuan. Menyegak ngomong. Dia pakai bedak, dia pakai ini. Ngajakin itu namanya. Dia pakai baju yang tipis. Ya, itu namanya ngajakin. Ngomong mah kagak. Iya, tapi itu namanya ngajakin. Sunnah. Iya. Jadi ibu tuh kalau di rumah ya nawarin suami enggak? Agak. Nih, jadi habis sembahyang Isya, tanya suami. Hei, suami tanya mau tidur apa mau ngopi apa tawarin apa ya pernah nawarin Bu sekali ntar pulang dari sini ntar malam tawarin waduh pokoknya saya bisa dapat hadiah tuh Ustadz baru tuh ya saya tawarin ya kalau nggak mau tidur saya mau sholat kata gitu ya. Ya. Tawarin ya. Kalau dia mau udah dandan dah. Dandan ya. Kalau dia nggak mau saya mau ibadah. Ngapa ke sono-sono sih lagi? Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf itu diperkarakan. Ponisnya dia diponis salah. Tetap dibilang apa?
Yusuf yang ngajakin. Karena ponisnya dia disalahin. Padahal kalau dia mau ngelawan dia menang. Karena ada saksi bocah. Ada saksi anak kecil dan saksinya juga dia punya gamisnya beset di belak. Berarti bukan perbuatannya. Tapi Nabi Yusuf dia bilang apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Udah saya aja yang ngalah, saya aja di tawanan. Saya lebih senang di tawanan daripada raja itu namanya menjadi cemar namanya. Udah saya di tawanan. Tapi dia di tawanan ngajar. Ngaji. Tuh raja aja ngaji. Akhirnya cepetnya Nabi Yusuf itu minta diangkat menjadi menteri. Nah, minta diajak menjadi menteri. Bahasa Qur'annya begini, ij'al. Nah. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nah, surah apa nih? Allah Ta'ala berfirman mengkisahkan tentang Nabi Yusuf. Minta jabatan. Minta jabatan boleh nggak? Misalnya begini, jadiin saya ustadung di situ. Ngelamar ngajar, itu namanya minta apa? Ya, misalnya dia nyalonin jadi RT, nyalonin jadi RW, nyalonin jadi lurah, camat, wali kota, gubernur, ya, menteri, nyalonin jadi presiden, boleh nggak? Boleh kalau cukup syarat. Kalau cukup syarat, nyalonin, cukup syarat apa enggak? Tuh Jokowi anaknya cukup syarat nggak? Ya, itu urusan pemerintah ya. Pemerintah bener apa enggak tuh? Jadi nyalonin jadi pegawai Contoh Nabi Yusuf waktu dia di tahanan di Mesir ya, itu dia minta jabatan sama raja di Mesir namanya Kitpir. Pengen dijadikan menteri pangan. Apa pangan? Ya, makan makanan apa itu nih? Nih, jadikanlah saya memelihara perbendaharaan bumi. Inni hafizun alim. Saya itu bisa menjaga, alim. Saya orang berilmu. Jadi ngaku alim, boleh apa enggak? Ngaku pinter boleh enggak? Boleh. Tujuannya kalau mau belajar sama saya. Hah? Nanti kalau udah alim. Atau siapa yang alim boleh pasang merek, boleh pasang pelang. Tahfizul Quran, enggak ada. Ya, itu di majelisnya ditulis ya. Tahfizul Quran atau guru nahu atau guru pukul. Itu namanya masang merek, itu kan namanya apa? Ngaku. Guru nahu, ya, guru Quran, guru sorob. Itu ngaku punya orang punya ilmu, ngaku punya ilmu, boleh nggak? Boleh. Maka anak-anak ibu yang sudah belajar, kemudian berhasil, walaupun nggak tinggi-tinggi amat, itu maunya dipromosiin. Ya, jangan, saya mah kalau ada yang ngaji saya ajarin, kalau enggak. Itu jual mahal namanya, jual murah aja. Iklanin. Boleh? Boleh kalau emang ada kemampuan. Kalau nggak ada kemampuan pasang iklan, orang pada datang kagak bisa ngelayanin. Udah. Berangkat dari kita ini memuji Allah, kita nggak hitung-hitung. Udah berapa? Walaupun satu saat ketika kita habis sholat jamaah, habis sholat waktu, misalnya kita baca
Subhanallah 30, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 30. Kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1, jadi 100. Dosa kita diampunin walaupun kita punya dosa sebusa lautan. Baca enggak? Habis sembahyang maghrib baca enggak? Habis sembahyang subuh baca enggak? Apa Allah melantas jalan? Kalau itu kita baca, dosa kita sebusa lautan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berhitungan amat itu. Jadi kan berhitung-berhitung. Iya sehari 2 hari. Lama-lama enggak kehitung. Kalau saya tanya, ibu udah berapa kali baca subhanallah? Enggak hitung. La nuhsi sanaan. Udah berapa kali baca alhamdulillah? La nuhsi sanaan alaika. Udah berapa kali baca Allahu Akbar? La nuhsi. Kita udah enggak ngitung-ngitung. La nuhsi sanaan alaika kama asnaita ala nafsik. Sebagaimana juga Allah enggak ngitung-ngitung memuji diri. Allah boleh memuji dirinya? Boleh. Kalau kita enggak boleh. Jawabnya enggak boleh dulu. Enggak boh. Sekali-sekali nyombongin orang sombong banget, kita sombongin lagi. Romanya pletak-pletik banget ini ustazah, kayak ada kemampuannya, begitu kita tanya, kita kurangin kali ilmu kita, lah aja kagak bisa. Itu niatnya nyombongin orang sombong supaya sombongnya berhenti. Misalnya orang ini bisa bela diri, bisa. Ini orang sombong banget ya. Ini dia yang satu ini apa? Ini keluarin ilmunya. Maksudnya lu jangan sombong. Ilmu masih tahu jauh ya. Begitu juga orang yang punya ilmu kadang-kadang baru ilmunya setesi juga. Udah peletak-petik aja. Itu juga ilmunya udah seember. Dia udah kayak laut ilmunya ya. Ada orang gak yang punya ilmu romannya kayak pinter banget, ada gak? Padahal dirogoin gak cerem mulu. Jadi nyombongin orang sombong. Sekali-sekali itu boleh. Ya, maksudnya supaya dia sombongnya turun. Ya, supaya turunnya berhenti. Udah ya. Itu di sebaris doang itu. Subhanaka la nuhsi sanaan alaika kama asnaita ala nafsik. Tapi kan isinya banyak. Isinya banyak. Paham apa enggak? Paham apa enggak? Subhanaka mana maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, yang tidak pantas. Maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat makhluk. Jadi Allah itu tidak serupa dengan maha suci Allah dari bersifat dengan sifat Allah ngantuk apa enggak? Karena ngantuk itu sifat makhluk. La ta'khuzuhu sinatun wala. Allah kagak lupa, Allah kagak Yang lupa sama tidur siapa? Allah bosen gak? Yang bosen makhluk. Maha suci Allah daripada sifat itu maknanya subhanaka. Mana belum ada gantinya ini? Hah? Udah gak diganti lagi ya? Udah dah. Udah kenyang, udah gelas udah penuh, kalau dimasukin lagi tumpah. Gelas udah penuh. Dimasukin lagi air tumpah. Dah ya yang ada aja nih bocor nggak? Gelasnya bocor nggak? Ntar kalau ditanya sama suami ngaji dapat apa? Jawabnya apa? Di hari sekian banyak yang disampaikan, petik tuh. Kira-kira apa? Tadi ngaji, kata suami, tadi ngaji dapat apa? Oh, tuh namanya suruh abis Megisa suruh nawarin. Nah, pasti girang suaminya. Walaupun gak belum diamalin. Pasti girang suaminya. Ngaji dapat apa? Katanya suruh nawarin suami. Suruh apa lagi? Suruh dandan. Wah, bagus. Udah ngaji lagi dah besok. Begitu.
Iya. Itu satu. Yang kedua, hah? Ya kerjaan banyak, apa kayak yang lain kerjain. Apa namanya, Quran buka Quran, buka apa ya? Itu yang ada. Ya, canda sama anak ya. Canda sama anak ya. Ada pertanyaan? Atau udah aja ya? Cukup aja ya, udah penuh gelasnya, udah penuh. Jadi semoga dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari majelis ini, dosa kita diampuni Allah, dan kita semua mendapat rahmat dari Allah melalui malaikat-malaikatnya yang hadir, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada pada hari kiamat nanti di belakang bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk rombongan orang-orang yang digiring kepada Allah ke surganya. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, digiring orang yang takwa ke surga rombong. Mudah-mudahan kita masuk rombongan itu. Ya, nauzubillah, rombongan orang kafir. Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seorang itu sama-sama yang dia cintai hari kiamat. Cinta enggak sama Nabi? Cinta enggak sama ulama? Cinta enggak sama kiai? Ngikut apa enggak? Ngikut apa? Ikut ya dari ilmu ya. Ya mudah-mudahan ya ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shfi murdana wa murdal muslimin barakati wa iza maridtu fa huwa yashfin. Allahumma rzuqna malan yakfina wa baitan ya'wina wa hafazna ala aqlina wa dinina wa qina syarra ma yuzdina. Allahumma rzuqna ma'al akhyaril marzuqin allazina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Salikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina masyayikhina muallimina liman awsana bidu'a liman ahsana ilaina liman asana ilaina dzul huquq alaina wa lisairil muslimin wal muslimat minin minat sadiqin tasaddiqat fi majlis hadza wa mahadinal ma'mur al mansur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasaraddin wa khuzul man khazalal muslimin wa ahlikil kafaratal ladzina yasudduna an sabilik wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.